Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa channel Kansam. Pada kali ini saya akan berbagi video mengenai formasi P3K yang ada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Ini isinya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 465 Tahun 2021 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo tahun anggaran 2021 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Kita langsung saja, formasinya untuk apa saja dan ditempatkan di mana saja. Kita langsung ke bawah. Kita perbesar di sini biar kelihatan. Penetapan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di Kabupaten Tebo sejumlah 1.594 dengan rincian tenaga guru 1.494, tenaga kesehatan sejumlah 80, dan tenaga teknis sejumlah 20. Jadi ini formasi yang ada di Kabupaten Tebo. Jadi untuk 3 ya, formasi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2021, Menpan RB. Kita perbesar saja di sini. Jadi ini rinciannya, pemirsa semuanya. Untuk tenaga guru ada guru agama Islam, alokasinya di sini ada guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru BK, kemudian guru IPA, guru IPS, guru kelas, kemudian ini guru kelas paling banyak ya, guru matematika, guru penjas orkes, guru PPKN, guru seni budaya, guru TIK. Jadi untuk formasinya itu untuk tenaga guru pemirsa. Kemudian tenaga kesehatan di sini untuk apoteker, kemudian D4 kebidanan, profesi bidan ya. Untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis paru atau dokter spesialis paru-paru, nutrisionis S1, bisa S1 gizi, S1 gizi klinis, kemudian S1 kesehatan lingkungan, D4 kesehatan masyarakat, S1 kesehatan lingkungan, D4 kesehatan masyarakat. Ini penyuluh kesehatan. Kemudian nurse atau perawat ya. Kemudian di sini ada analisis kesehatan S1. Kemudian untuk bidan D3 kebidanan, D3 nutrisionis, D3 gizi klinis juga untuk D3-nya ada. Kemudian D3 preka medis, informatika kesehatan. Kemudian untuk tenaga teknis ini ada auditor ya. Kualifikasi pendidikannya di sini ada
S1 Ekonomi Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Teknik Sipil, Ekonomi Manajemen. Kemudian di sini ada S1 Administrasi Negara, bisa dibaca saja pemirsa ya. Ini S1 Hukum, ada juga S1 Sistem Informasi, Teknik Sipil, S1 Hukum, Teknologi Informatika, S1 Pertanian, S1 Teknologi Hasil Pertanian, S1 Pertanian Hortikultura, Ilmu Pemerintahan, D3 Administrasi Negara. Ini ada D4 Teknologi Benih, Agroteknologi Pertanian. Ada S1 Psikologi juga, Teknik Geologi, Peternakan, Ilmu Peternakan, Pertanian, Ilmu Pertanian. Ini Manajemen Akuntansi, Administrasi Negara. Banyak ya pemirsa semuanya. Nah, untuk lebih jelasnya pemirsa mengenai rincian formasi ini dan ditempatkan di mana saja, silakan bisa di-download file ini di deskripsi ya. Pemirsa bisa langsung saja dilihat di kolom deskripsi dan bisa di-download langsung. Apabila ada masalah silakan bisa dicantumkan pertanyaan atau masalahnya di kolom komentar. Nah, ini penting sekali pemirsa mengenai alur tahapan seleksi P3K guru yang selama ini menjadi pertanyaan, bagaimana dengan guru yang sudah ada di sekolah negeri, kemudian sekolah swasta, dan lulusan P3K. Jadi di sini pemerintah memberikan ketentuan dan kesempatan kepada guru-guru honorer yang lebih diutamakan yang sudah ada di sekolah negeri ya, di sini sekolah negeri terlebih dahulu. Nah, di sini untuk 4 kategori ini, honorer THK 2, guru honorer di sekolah negeri, guru di sekolah swasta, kemudian lulusan PPG, keempat-empatnya di sini bisa melakukan pendaftaran dan verifikasi berkas oleh Kemendikbud. Jadi keempat peserta ini, semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal. Jadi wajib ini empat-empatnya serempak melaksanakan atau melakukan pendaftaran di awal. Nah, selanjutnya di sini ada ketentuannya ya pemirsa. Yang pertama, setelah keempat-empatnya ini mendaftar di awal, yang menjadi peserta untuk mengikuti tes pertama itu hanya yang 2 kategori ini, yakni kategori 1 dan 2 untuk honorer THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri. Nah, kita baca di sini ya. Yang pertama ketentuannya tidak dapat melamar ke instansi lain. Jadi kalau misalkan ada peserta honorer THK 2 atau guru honorer di sekolah negeri, misalkan kita sebut sekolahnya adalah sekolah A. Nah, jadi yang peserta atau honorer di sekolah A tersebut itu tidak bisa melamar ke instansi lain, artinya di luar dari sekolah A tersebut. Jika formasi tersedia dan serdik, sertifikasi pendidik, atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Nah, jadi artinya di dalam instansi itu sendiri, tadi kita contohkan dengan sekolah A, kemudian di dalam sekolah tersebut itu ada formasinya. Maka yang bersangkutan itu harus melamar di sekolah tersebut dan sesuai dengan kualifikasi yang bersangkutan berdasarkan formasi yang disediakan. Nah, jika formasi tidak tersedia dan atau serdik atau kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, maka yang bersangkutan dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Jadi ini bisa lintas formasi, tetapi masih di dalam satu instansi. Misalkan,
Apabila di sekolah A tadi tidak ada formasi yang sesuai dengan kualifikasi yang bersangkutan, maka yang bersangkutan itu bisa melamar di luar kualifikasi yang bersangkutan tersebut. Tetapi masih di instansi yang sama ya, artinya misalkan di sekolah A tersebut. Nah, kemudian apabila yang dua kategori ini setelah mengikuti tes pertama, kemudian hasilnya tidak lulus ya, yang tidak lulus tes pertama, maka untuk selanjutnya pada pelaksanaan tes kedua itu bisa diikuti oleh 4 kategori yang ini, yaitu honorer THK 2 boleh ikut, guru honorer di sekolah negeri juga boleh ikut, guru di sekolah swasta juga boleh ikut, dan lulusan PPG juga ini boleh ikut. Jadi keempat-empatnya bisa mengikuti untuk tes kedua. Makanya pemirsa, untuk yang mendapatkan kategori 1-2 ini diusahakan pada tes pertama itu harus jebol ya, atau harus lulus supaya tidak mendapatkan saingan yang lebih berat lagi persaingannya dengan guru di sekolah swasta ataupun lulusan PPG ini. Jadi kalau misalkan tidak lulus di tes pertama, nah di tes kedua ini saingannya lebih berat ya. Nah, di sini pada tes kedua, peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai sertifikasi pendidik atau kualifikasi yang bersangkutan. Nah, jadi bisa memilih kembali sesuai dengan formasi yang ada dan sesuai dengan kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian untuk peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Nah, jadi dikhususkan ini ya pemirsa, untuk tes kedua ini 1, 2 itu harus tetap melamar di instansi yang bersangkutan, tetapi tambahannya ini bisa diikuti oleh peserta dengan kategori yang ketiga ini, guru di sekolah swasta. Nah, apakah guru yang berada di sekolah swasta itu bisa mendaftar dan ditempatkan di sekolah swasta? Nah, ini menjadi pertanyaan ya pemirsa semuanya. Jadi apakah sekolah swasta itu juga diberikan kesempatan untuk menerima guru hasil P3K ini ya? Nah, jadi ini masih menjadi pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya, untuk peserta 4, yaitu lulusan PPG, di sini melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Nah, jadi ini karena lulusan PPG ini bukan guru honor ya, tetapi dia mendapat kesempatan karena mempunyai sertifikat pendidik. Jadi dia boleh melamar sesuai dengan domisilinya. Artinya dia tidak bisa keluar dari domisili. Kemudian dari hasil tes kedua ini akan diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. PG1 dan PG2 ini apa pemirsa? Yakni passing grade 1 dan passing grade 2. Kemudian selanjutnya di sini, bagi yang tidak lulus tes kedua untuk kategori 1, 2, 3, dan 4, maka berhak mengikuti tes ketiga. Peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai sertifikasi pendidik atau kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Nah, jadi pada tes ketiga ini dibebaskan ya pemirsa semuanya. Jadi bisa antar instansi. Tetapi harus sesuai dengan serdik dan kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian nanti hasilnya pada tes ketiga ini diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, dan PG3. Passing grade 1, passing grade 2, dan passing grade 3. Nah, selanjutnya di sini setelah pelaksanaan tes ketiga ada pengisian formasi kosong. Jadi setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, jadi di sini ada beberapa tahapan ya pemirsa semuanya. Jadi yang pertama diberikan kesempatan untuk para honorer, baik itu yang termasuk kategori 2 di sini,
ataupun guru honorer yang berada di sekolah negeri yang diutamakan. Selanjutnya memberikan peluang kepada guru di sekolah swasta, dan untuk lulusan PPG ini diberikan peluang terakhir. Jadi inilah kebijakan pemerintah memberikan kesempatan untuk para honorer sebelum nanti bisa bersaing secara umum ya untuk 4 kategori ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.